Saudara-saudari terkasih, hari ini saya ingin merenungkan tentang hidup Rasul Paulus yang tertuang dalam suratnya kepada jemaat di Filipi bab 1 ayat 20-27. Paulus mengatakan bahwa aku hidup, tetapi hidupku adalah Kristus. Kalau aku hidup, itu hidup untuk menghasilkan buah. Dan Paulus rupanya tertarik atau ditarik ke dua arah. Dari satu pihak, dia ingin bersatu dengan Kristus, dan itu lebih baik menurut Paulus. Tetapi dia merasa lebih berguna tinggal di dunia ini bersama dengan murid-murid Kristus. Dan ini menarik sekali. Paulus ingin segera bersatu dengan Tuhan karena dia menyadari ketika dia sering merenungkan hidupnya, merenungkan perkara-perkara yang di atas, Paulus menyadari bahwa kebahagiaannya adalah bersatu dengan Kristus. Karena itu dia menyadari bahwa hidupku adalah Kristus. Aku hidup tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Dan betapa dia ingin segera bersatu dengan Tuhannya. Tetapi dia juga merasa dia lebih berguna kalau dia bersama dengan umat di dunia ini. Ada tarik-menarik. Paulus merasakan seperti yang dirasakan oleh Santo Agustinus, dan saya merasa kita juga semua merasakan hal yang sama. Hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Engkau. Paulus juga menyadari hal itu. Tetapi Paulus mempunyai pilihan juga, lebih berguna kalau dia tinggal di dunia ini demi umatnya. Maka kita bisa belajar dari hidup Rasul Paulus ini. Hidup seperti Rasul Paulus ini adalah hidup yang sungguh dalam damai sejahtera. Karena dia hidup untuk menghasilkan buah saja. Dan karena itu hidupnya terfokus, terarah pada kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah dulu, yang lain tidak penting. Mengapa? Karena Paulus menyadari bahwa hidup kita di dunia ini itu hidup yang sangat singkat. Hidup seperti di ruang transit, seperti di ruang tunggu. Dan betapa ingin segera terbang atau berangkat, ya. Berangkat dari ruang tunggu. Dan karena itu hidupnya terarah pada tujuan, bukan pada ruang tunggunya itu. Kalau dia toh hidup di ruang tunggu, dia tahu apa yang berguna. Nah, itu yang penting. Kita juga bisa belajar bahwa hidup kita itu adalah hidup di ruang tunggu yang tidak selama-lamanya. Dan hidup di ruang tunggu harus terarah pada tujuan akhir. Dan harus melakukan yang berguna, yaitu menghasilkan buah. Paulus sendiri memberi contoh yang sangat baik. Dia membedakan dua hal, yaitu yang baik, tetapi yang satu lagi yang berguna. Tidak semua yang baik itu berguna. Dan itu bagi Paulus jelas sekali. Karena hidup ini adalah di ruang tunggu, maka banyak yang baik tidak berguna. Bergunanya hanya kalau terarah pada tujuan. Kalau tidak, tidak berguna. Misalnya, di ruang tunggu ini atau di dalam hidup ini lalu kita membuat rumah yang besar sekali. Itu baik, tapi tidak berguna karena nanti akan ditinggal gitu. Mungkin lebih baik kalau rumahnya besar sekali lalu untuk menampung orang-orang yang tidak punya rumah, yang miskin. Nah, itu mungkin berguna. Begitu pemikiran Paulus. Atau kita begitu pandai menemukan ilmu obat-obatan yang bisa membuat umur panjang sekali, bahkan hidup selama-lamanya di dunia ini. Itu baik, tapi menurut Paulus tidak berguna karena tujuan hidup kita bukan di dunia ini hanya transit gitu. Ini hanya ruang tunggu. Apapun itu berguna ketika itu diarahkan pada tujuan. Karena ini hanya transit gitu. Maka kita perlu memperhatikan hidup seperti Paulus. Jangan hanya yang baik, tapi yang berguna.
Bergunanya bagaimana? Dilihat dalam konteks atau kerangka tujuan dari hidup ini, yaitu bersatu dengan Kristus dalam kebahagiaan kekal. Apakah hidup ini lalu tidak berguna? Berguna sekali. Hidup di dunia ini menentukan sekali untuk sampai di tujuan di sana. Seperti di ruang tunggu. Kalau kita tidak di ruang tunggu, kita tidak bisa berangkat, tidak mencapai tujuan. Maka hidup di dunia ini juga penting sekali. Tetapi pentingnya itu dalam rangka mengarah kepada tujuan. Maka harus melakukan yang berguna, yang menghasilkan buah. Ukurannya adalah tujuannya. Jangan sampai kita sibuk di dunia ini sampai kita lupa tujuannya. Main gitar itu bagus sekali, bisa sungguh-sungguh menggembirakan. Tapi kalau itu kemudian untuk hidup di dunia ini saja, ya tidak berguna. Bergunanya kalau dilihat dalam konteks tujuan akhir. Misalnya saya bisa main gitar lalu saya menghibur orang-orang yang berduka, memuji Tuhan dengan, nah itu baru. Maka Paulus memberi contoh hidup. ya hidup yang terarah. Hidup ini hanya sebuah transit ruang tunggu. Tetapi hidup seperti itu juga bebas sekali. Karena hanya terarah kepada tujuan, menghasilkan buah. Bebas dari ketakutan. Takut mati, bebas, justru mati itu malah bagi Paulus itu sebuah keuntungan. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena kemudian bisa bersatu dengan Kristus. Maka hidup seperti Paulus, hidup yang sungguh-sungguh bebas, bahagia, dan terarah, terfokus. Tidak takut penyakit, tidak takut virus, tidak takut mati. Karena justru Paulus dari satu pihak ingin segera dia bersatu dengan Kristus. Tapi dari lain pihak dia memang ditarik lebih berguna di dunia ini. Bukan bahwa Paulus itu menderita dalam hidup ini, putus asa, lalu pahit. Bukan begitu. Tetapi dia melihat bahwa hidup ini sangat penting dalam rangka mengarah kepada tujuan akhir. Hidup ini penting untuk menghasilkan buah. Hidup ini penting untuk berguna bagi jemaat, bagi murid Kristus, bagi tubuh Kristus. Karena hidup ini adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, kalau bisa begitu, Anda itu bahagia terus. Karena hidup Anda itu fokus. Bahkan yang baik saja tidak selalu berguna, apalagi yang tidak baik. Sakit hati, tersinggung, tidak berguna sama sekali itu. Karena itu tidak pernah tersinggung, atau kalau tersinggung pun tidak masalah, karena itu tidak penting. Sakit hati tidak penting, tersinggung tidak penting, gengsi apalagi. Karena dia sudah terfokus, yaitu hidup dalam rangka kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah, yang lain akan diberikan kepadamu. Hidup ini penting sekali. Tetapi untuk mengarah, untuk segera berangkat. Jadi yang tidak penting jangan dibawa. Kalau di ruang tunggu, entah itu ruang tunggu bandara, mau terbang naik pesawat, atau ruang tunggu kereta api, yang tidak perlu bawa rumah, tidak perlu bawa mobil, tidak penting. Itu umpamanya. Jadi dalam hidup ini, kalau kita bisa meneladan seperti Rasul Paulus, kita sungguh-sungguh hidup di dalam kepenuhannya. Hidup yang terarah kepada kesatuan dengan Kristus. Dan itu adalah hidup dalam kepenuhan. Karena hati kita akan selalu gelisah sebelum beristirahat bersama Tuhan. Mari kita fokus menghasilkan buah. Mari kita fokus terarah pada perkara-perkara surgawi. Supaya tidak takut, tidak cemas ini, tidak takut itu. Karena selalu bersatu dengan Tuhan. Dan Tuhan adalah keselamatan kita. Tuhan memberkati.